Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman mahasiswa di mata kuliah meteorologi dan klimatologi, di mana di pertemuan kali ini kita sudah menginjak ke pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat yang di pertemuan keempat ini kita akan sudah mulai masuk terkait nanti mulai membahas lebih detail terkait dengan unsur-unsur dari cuaca iklim gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak membahas ya, terkait dengan konsep tentang meteorologi, kemudian terkait dengan cuaca dan iklim, dan yang di pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas terkait dengan atmosfer. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mulai coba kulik di dalam atmosfer, kemudian dalam bumi itu ada terdapat yang namanya unsur-unsur cuaca dan iklim yang sudah saya sampaikan ketika di pertemuan pertama, dan yang nanti akan insya Allah akan kita bahas satu persatu. Dan yang pertama di pertemuan keempat ini akan kita bahas kaitannya dengan radiasi matahari atau yang dikenal dengan nama insolasi gitu ya. Kenapa radiasi matahari di paling depan? Karena memang radiasi matahari ini menjadi salah satu sumber energi utama ya bagi permukaan bumi. Dan nanti kalau ketika kita belajar lebih jauh terkait dengan unsur cuaca dan iklim, hampir semua unsur cuaca dan iklim ini dinamikanya atau perubahannya itu disebabkan karena adanya faktor dari radiasi matahari. Jadi adanya penyinaran radiasi matahari yang berbeda-beda di tiap wilayah, di tiap waktu, itu menyebabkan pada akhirnya unsur cuaca dan iklim pun juga berubah-ubah di tiap waktu dan juga tempat wilayah tertentu seperti itu. Ya, mungkin untuk mengawali terkait dengan radiasi matahari, kita sedikit saja kembali mengulas ilmu tentang matahari gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ini sudah tahu semua ya matahari itu apa, kemudian mungkin sudah banyak dipelajari, baik itu teman-teman dulu di SMP, SD mungkin ya sudah belajar tentang matahari. Jadi kalau dalam konteks iklim, dalam konteks iklim, matahari itu menjadi salah satu kendali iklim yang sangat penting. Jadi saya sampaikan ya. Jadi kenapa dia menjadi kendali iklim yang sangat penting? Karena hampir semua unsur cuaca dan iklim itu disebabkan karena ada radiasi matahari ini. Contohnya hujan. Hujan itu tidak akan bisa terjadi tanpa ada radiasi matahari. Kenapa? Hujan itu terbentuk akibat adanya proses kondensasi. Kondensasi uap air yang kemudian membentuk awan gitu ya. Nah, kondensasi uap air yang ada di atas atmosfer itu sebenarnya dari mana? Dari proses evaporasi, transpirasi, dan lain-lain. Evaporasi dan transpirasi sumbernya dari mana ya? Dari matahari. Tanpa adanya penyinaran matahari, maka tidak akan terjadi evaporasi. Kalau tidak ada evaporasi, tidak akan terjadi kondensasi. Kalau tidak ada kondensasi, tidak terbentuk awan. Jadi tidak terbentuk awan, tidak terbentuk hujan. Contohnya seperti itu. Sama halnya dengan suhu. Ketika mungkin siang hari gitu ya, teman-teman merasakan siang hari ketika radiasi matahari itu optimal sampai ke bumi, suhunya itu mesti akan naik gitu ya. Nah, dibandingkan dengan malam hari ketika mungkin posisi matahari dia penyinarannya tidak optimal, sehingga menyebabkan suhunya mesti akan turun. Jadi saat siang mungkin panas, saat malam cenderung lebih dingin. Nah, itu rata-rata nanti semua kalau dikaitkan itu semua berkaitan. Unsur sumber utama awalnya adalah dari matahari, sehingga dikatakan matahari menjadi salah satu kendali iklim yang paling sangat penting gitu ya. Dan kenapa kita bahas pertama ya, karena ini menjadi salah satu kendali iklim yang utama dari unsur-unsur cuaca dan iklim yang lain. Kemudian matahari itu sebagai sumber energi utama di bumi ya, yang menggerakkan udara dan arus laut. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ya matahari menjadi salah satu sumber energi utama. Ketika siang hari energi radiasinya atau cahaya mataharinya itu menjadi sumber energi. Kemudian dia bisa menggerakkan udara dan arus laut, jelas karena udara tekanan gitu ya. Tekanan itu juga berpengaruh terhadap radiasi. Ketika radiasi tinggi, suhu tinggi, udah tekanannya akan turun. Otomatis ketika tekanan turun, maka akan terjadi di situ konsentrasi angin itu akan menuju ke situ, karena konsep pergerakan angin itu kan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jika kalau situ suhunya panas, kemudian tekanannya menjadi rendah, otomatis
pada akhirnya di tempat itu pun juga akan udaranya itu akan turbulen di situ, karena semua udara angin itu mengarah ke situ. Contohnya seperti itu. Kemudian kalau kita bicara diameter ini adalah di matahari ya, 1,42 kali 10 pangkat 6 km, sehingga memang besar sekali ya matahari itu ya. Kemudian kalau suhu permukaannya itu 6.000 Kelvin gitu ya. Jadi memang sangat panas sekali. Kalau pengen mencoba silahkan bisa mencoba sendiri. Bisa dibayangkan betapa panasnya matahari, 6.000 Kelvin. Kemudian ini sifat yang lain ya. Jadi setiap sentimeter persegi dari permukaan matahari itu dapat mengemisikan energi rata-rata 6,2 kW atau setara 9 kali 10 pangkat 4 kalori per menit. Jadi memang bisa dibayangkan. Jadi dengan kita punya jari-jari kita bisa hitung luas permukaan dari matahari. Luas permukaan matahari itu setiap sentimeternya itu dia menghasilkan 9 kali 10 pangkat 4 kalori. Sehingga memang besar sekali sumber energi dari matahari ini. Dan konsep radiasi dari matahari itu diradiasikan ke segala arah, ke semua arah. Namun dalam nanti prakteknya memang yang akan sampai ke bumi atau masuk ke bumi itu hanya sebagian kecil. Karena sebagian besarnya, karena tadi dia radiasinya itu merata, itu akan banyak terhambur di luar angkasa atau di alam semesta gitu. Terhambur di alam semesta, dan yang mencapai ke bumi kita itu hanya sebagian kecil saja. Jadi bayangkan hanya sebagian kecil saja sudah panas sekali. Berarti kira-kira teman-teman bisa bayangkan, oh kalau benar-benar di dekat matahari itu suhunya seberapa panas, seperti itu. Kita tinggal di bumi ini itu hanya sebagian kecil dari energi yang dihasilkan oleh matahari. Nah itu ciri-ciri dari matahari. Kemudian menjadi pertanyaan, terus apa sih hubungannya antara matahari dan bumi? Kenapa pada akhirnya nanti ini matahari menjadi penting untuk dipelajari? Nah, kalau kita bicara dulu terkait dengan jadi bumi itu kan selalu berputar ya. Jadi bumi berputar itu ada yang namanya konsep rotasi dan ada revolusi gitu ya. Kalau rotasi kan bumi berputar pada porosnya, dan itu yang menyebabkan selama 24 jam ya, itu yang menyebabkan ada siang malam dan seterusnya. Di satu sisi selain bumi itu berotasi memutar pada sumbunya, ternyata bumi itu juga berputar juga, berputar yang mengelilingi atau memiliki orbit mengelilingi dari matahari, seperti itu yang dikenal dengan nama revolusi. Nah, karena bumi itu selalu berputar mengelilingi matahari dan di satu sisi juga berputar terhadap sumbernya, maka hubungan antara matahari dan bumi ada satu titik di mana matahari dengan bumi itu letaknya itu menjadi sangat jauh. Ada satu titik menjadi sangat dekat. Ini adalah ilustrasinya ya. Jadi di bulan antara April gitu ya. Di bulan April itu jarak antara matahari dan bumi itu sekitar 149 kali 10 pangkat 6 km. Tetapi di 1 sampai 5 Juli jaraknya itu menjauh lagi, karena mungkin posisinya bumi itu orbitnya menjauh dari matahari. 1,152 kali 10 pangkat 6 gitu. Dan ketika matahari pada posisi terjauh dari bumi itu dinamakan sebagai aphelion gitu ya. Jadi kalau teman-teman mendengar istilah kata fenomena aphelion itu apa? Fenomena aphelion adalah merupakan suatu waktu di mana jarak antara matahari dan bumi itu menjadi paling jauh dibandingkan yang lain. Biasanya itu terjadi di bulan Juli, seperti 1 sampai 5 Juli. Kemudian di Oktober jaraknya akan kembali lagi seperti di 1 April, 149 kali 6 km. Dan kemudian di Januari, interval 1 sampai 4 Januari, jarak antara bumi dan juga matahari itu adalah paling dekat, 1,147 kali 10 pangkat 6 km. Dan ketika jarak matahari dan bumi itu sangat dekat dinamakan perihelion. Jadi ada dua konsep, ada aphelion, ada perihelion. Aphelion itu adalah merupakan ketika jarak antara matahari dengan bumi itu relatif jauh, paling terjauh. Tapi ketika jarak yang paling dekat itu jadi di bulan Januari dinamakan perihelion, yaitu 147 kali 10 pangkat 6 km. Nah terus
karena ada fenomena ini, impact-nya apa atau pengaruhnya apa terhadap kondisi di bumi ini? Beberapa bukan ahli, tapi beberapa orang mengatakan, oh ketika ada peristiwa aphelion, ketika matahari itu jauh dari bumi, maka menyebabkan suhunya menjadi dingin, udaranya menjadi dingin. Dan sebaliknya, ketika terjadi perihelion, ketika matahari itu dekat, otomatis suhunya menjadi panas dan seterusnya. Itu ada anggapan seperti itu. Padahal itu tidak, gitu ya. Jadi sebenarnya adanya aphelion, perihelion dan seterusnya itu padahalnya hanya akan menyebabkan terjadinya pergantian musim di tiap tempat di permukaan bumi gitu. Jadi karena bumi itu berevolusi dan berrotasi, maka otomatis ada wilayah-wilayah yang mungkin selama beberapa bulan hanya akan terkena sinar matahari optimal. Yang di sisi lain mungkin dia tidak kena sinar matahari sehingga menjadi winter. Kemudian nanti berputar lagi, nanti bisa kebalikannya, yang awalnya winter pada bulan-bulan tertentu dia menjadi summer, sementara yang summer menjadi winter karena mungkin tertutup, tidak kena sinar matahari optimal dan seterusnya. Itu ada proses dari aphelion dan juga perihelion. Jadi aphelion dan perihelion ini hanya lebih sekedar kepada berpengaruhnya terhadap kondisi musim di berbagai wilayah di permukaan bumi. Nah ini saya contohkan guys. Jadi ketika posisi matahari itu dia dekat sekali dengan permukaan bumi, pada akhirnya nanti menyebabkan di southern hemisphere atau di wilayah yang ada di selatan, lintang selatan, itu dia mengalami yang namanya musim summer musim panas. Kemudian di yang bagian belahan bumi utara dia akan mengalami winter. Nah kemudian kalau ketika matahari dan matahari bumi itu berada di atasnya gitu, di sisi bagian selatan itu mengalami yang namanya musim gugur. Kalau yang di bagian utara terjadi musim semi gitu ya. Jadi berkebalikan. Nah, dan ketika jarak matahari terjauh, yang southern hemisphere winter ini summer. Dan yang kalau yang ketika berada di bawah menjadi spring dan fall seperti itu. Nah, ini penjelasannya. Jadi ketika Desember itu terjadi musim panas di selatan ekuator, musim dingin di utara ekuator. Kemudian ciri khasnya the sun shines directly on the southern hemisphere and indirectly on the northern hemisphere. Itu sehingga menyebabkan di southern hemisphere akhirnya dia mengalami yang namanya musim panas dan seterusnya. Ini teman bisa membaca. Jadi prinsipnya intinya ketika ada konektivitas antara bumi dan matahari ternyata itu berdampak sekali pada kondisi di permukaan bumi, kaitannya dengan cuaca dan iklim tadi. Ketika aphelion akhirnya menyebabkan musimnya jadi apa, ketika perihelion musimnya jadi apa dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian ini kalau digambarkan guys, jadi konsepnya interaksi antara matahari dan bumi itu ada yang namanya radiasi. Jadi karena matahari ini menjadi pusat tata surya dan menjadi pusat dari energi, maka energi dari matahari tadi yang disebutkan di awal yang memiliki ciri-ciri pada tiap sentimeter persegi itu bisa menghasilkan sekitar berapa tadi 9 kali 10 pangkat 4 kalori gitu ya. Kalori itu akan terpancarkan atau diradiasikan gitu ya, namanya diradiasikan menuju ke bumi, sehingga ada istilah yang namanya radiasi karena radiasi adalah proses gitu ya, perpindahan energi melalui tidak melalui benda apapun atau melalui udara gitu ya, itu namanya radiasi kalau dulu belajar di fisika. Bendanya apa? Matahari, sehingga disebut sebagai radiasi matahari seperti itu. Nah, dan radiasi matahari ini nanti kalau dalam bahasa meteorologi itu dikenal ada istilah namanya insolasi atau insolation. Insolasi atau insolation secara definisi adalah merupakan besarnya radiasi matahari yang diterima oleh bumi per satuan luas dan satuan waktu. Jadi kalau radiasi itu adalah proses perpindahannya gitu ya. Tapi kalau dalam radiasi itu dinyatakan dalam insolasi, dan insolasi adalah menyatakan besarnya intensitas radiasi matahari yang diterima oleh bumi per satuan luas dan per satuan waktu tertentu. Dan insolasi ini sering disebut juga sebagai radiasi global gitu, nama lainnya seperti itu.
Nah, kemudian pertanyaannya, ketika energi matahari itu ditransfer atau diemisikan menuju ke bumi melalui radiasi, apa saja gelombang-gelombang yang dihasilkan atau yang dipancarkan oleh si matahari ini menuju ke bumi? Nah, kalau kita berbicara tentang spektrum radiasi dari matahari itu sebenarnya mulai dari namanya gelombang radio ini ya, gelombang radio sampai ke sinar gamma. Gitu. Sinar gamma itu merupakan kalau kita runut, gelombang radio itu merupakan gelombang yang memiliki panjang gelombang yang paling besar dibandingkan yang lain-lain. Sementara sinar gamma itu dia memiliki panjang gelombang yang paling kecil seperti itu. Nah ini kalau dan ini memiliki ukuran ya. Contohnya pada panjang gelombang kurang dari 0,01 mikrometer itu jenis radiasinya adalah jenis radiasi sinar X dan gamma. Sinar X dan gamma itu termasuk salah satu sinar yang menyebabkan banyak. Kalau dia masuk langsung ke bumi kemudian diterima oleh manusia terus-menerus, dia bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Makanya nanti sinar X dan sinar gamma ini difilter oleh yang namanya lapisan ozon seperti itu. Kemudian 0,001 sampai 0,2 itu radiasinya ultraviolet jauh. 0,2 sampai 0,315 ultraviolet menengah. 0,315 sampai 0,380 ultraviolet dekat dan seterusnya. Sampai di situ ada yang namanya cahaya tampak gitu ya. Cahaya tampak itu ya seperti yang kita lihat sekarang, ada warna hijau, kuning dan seterusnya, itu cahaya tampak. Jadi spektrum untuk warna yang bisa diterima oleh mata manusia itu hanya pada sebatas yang ini, yang tampak ini. Ada yang tampak ini. Ini yang bisa dilihat oleh mata telanjang manusia. Spektrum tampak dengan ukuran 0,38 sampai 0,72 mikrometer. Itu untuk panjang gelombangnya. Nah, jadi yang terlihat itu hanya sekitar jam merah. Nah, ini semua akan teremisikan oleh matahari menuju ke permukaan bumi. Tetapi yang dalam permukaan bumi dalam perjalanannya, karena bumi itu memiliki yang namanya atmosfer, dan di atmosfer itu tersusun atas berbagai lapisan, nah itu akan difilter oleh yang namanya lapisan atmosfer, sehingga tidak semua jenis radiasi itu bisa masuk ke dalam bumi, yang tertentu saja seperti itu. Nah ini contoh dari grafiknya nih. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, nah dari grafik ini bisa dilihat bahwa ketika ada matahari yang meradiasikan sinarnya pada lapisan paling atas, itu nilainya itu solar irradiasinya itu akan tinggi gitu ya. Dan wavelengthnya itu rendah. Wavelengthnya rendah tapi nilai solar irradiance-nya sangat tinggi sekali. Tetapi ketika dia sudah masuk ke bumi, dia akan menurun guys, menurun cukup banyak, akhirnya dia bisa turun dengan nilai karena mungkin sudah ada filterisasi dari atmosfer dan seterusnya, sehingga ketika di at sea level atau di atas permukaan laut dia sudah sangat turun soal irradiasinya. Bahkan turunnya itu bisa hampir sepertiga gitu dari yang awal ketika masih di top of atmosfer atau di bagian atas atmosfer. Dan nanti dalam perjalanannya pada beberapa sinar itu juga akan ada yang diserap oleh H2O, vapor, oleh CO2 di udara dan seterusnya gitu guys. Jadi perjalanannya itu cukup panjang sebenarnya radiasi. Jadi radiasi akan menembus ke 7 lapisan atmosfer itu, ada di oleh exosfer di filter dulu, masuk ke mesosfer di filter dulu, masuk ke stratosfer di filter dulu dan seterusnya. Jadi semua itu ada filterisasinya, sehingga ya apa yang kita rasakan sekarang, yang ada di radiasi materi yang kita rasakan sekarang itu merupakan hasil proses filterisasi dari atmosfer. Bayangkan nanti ketika ada atmosfer gitu, mungkin matahari energinya itu semua akan masuk semua. Mungkin pemantaunya akan masuk semua dan seterusnya, sehingga pada akhirnya nilai radiasinya pun juga akan tinggi seperti itu.
Nah, kemudian ini adalah konsep radiasi matahari di bumi ya. Jadi tadi sudah ada yang namanya filterisasinya. Dan kemudian ketika sampai di bumi, sinar matahari itu nanti ternyata juga berbeda-beda apa itu intensitasnya. Jadi ada terkait dengan yang namanya sudut datang gitu ya, atau yang namanya inklinasi nanti ya. Inklinasi itu adalah kaitannya dengan sudut datang arah penyinaran matahari. Seperti contohnya di sini. Kalau teman-teman lihat gitu ya, dibandingkan antara pagi, siang dan juga sore itu ada perhitungan masing-masing. Kalau di siang hari itu anggaplah karena dia tepat pas di tengah, otomatis materinya itu langsung memancar ke bawah. Jadi tidak perlu ada yang namanya filter atau tidak perlu ada yang namanya apapun yang untuk digunakan untuk mengukur radiasi. Sementara kalau di pagi hari dan sore hari kan materinya sudah agak condong gitu ya. Sehingga untuk perhitungannya dia memperhatikan radiasi pada dekat matahari dan juga radiasi yang nanti akan dipantulkan oleh si badan jalan ini. Yang akan terpantul oleh badan jalan atau objek-objek lain yang ada di atas permukaan bumi seperti itu. Ini adalah konsep gitu. Nah, kemudian ketika kita belajar energi matahari, yang paling penting adalah karena energi matahari itu menjadi salah satu sumber energi utama ketika kita mempelajari meteorologi dan klimatologi, sehingga radiasi matahari ini ada yang namanya keseimbangan radiasi matahari. Jadi karena konsepnya ketika ada radiasi masuk itu kan difilter oleh atmosfer. Dan nanti yang masuk ke bumi pun nanti akan ada yang dipantulkan kembali gitu. Maksudnya dipantulkan kembali itu dipantulkan ke atmosfer, nanti atmosfer menuju kembali ke luar angkasa seperti atau di alam semesta seperti itu. Dan di tiap itu memiliki presentasenya gitu nih. Jadi ada ilustrasi nih. Jadi anggaplah incoming solar energy yang masuk ke bumi itu 100% gitu nih. Nah, nanti dalam perjalanannya nanti ketika dia masuk atmosfer nanti akan ada yang terfilter dulu oleh atmosfer sebesar 6% gitu ya. 6% ini pada lapisan atmosfer atau lapisan ozon biasanya di mesosfer seperti itu. Nah, kemudian setelah itu nanti hasil filterisasi dari mesosfer ini lolos, baru nanti masuk ke yang kedua. Dia akan disimpan atau direfleksikan oleh awan gitu ya. Ini sebesar 20%. 20%. Kemudian sampai lagi nanti sudah terfilter, kemudian akan masuk lagi, menerobos lagi sehingga nanti akan menyentuh bagian atas permukaan bumi. Nah, nanti hasil dari yang ketika menyentuh dari permukaan bumi akan ada yang terserap juga. Ada yang terserap, ada juga yang terpantulkan. Nah, yang dipantulkan itu sebesar 4% dari benda-benda yang ada di dalam di atas permukaan tanah seperti itu. Dan nanti selain dipantulkan kembali akan ada pada beberapa objek itu akan ada yang terserap. Dari yang terserap ada nanti yang dipantulkan dan seterusnya. Nanti ketika proses pemantulannya pun juga akan tersortir. Ketika pada lapisan mesosfer dia berapa persen, pada lapisan termosfer mungkin energinya seberapa persen dan seterusnya itu sudah dibagi, dan ini adalah tabelnya gitu nih. Jadi contohnya seperti di permukaan bumi ada radiasi langsung 27%, radiasi tak langsung 16%, transfer turbulensi 3% dan seterusnya. Ini teman bisa membaca ini. Nah, terus jadi pertanyaannya, ketika itu kita bicara kondisi ideal ya. Jadi kita berbicara kondisi ideal terkait dengan radiasi matahari, bagaimana bumi itu bisa menyerap, kemudian nanti bumi itu akan berinteraksi dengan atas permukaan tanah, kemudian nanti akan dipantulkan kembali bagaimana. Itu bicara kondisi ideal. Akan tetapi nanti pada kenyataannya itu nilai-nilai itu akan sangat berdinamis gitu nih. Contohnya misalkan nanti yang dipantulkan kembali oleh objek mungkin nilainya bisa lebih besar daripada yang ditentukan di awal seperti itu. Karena ada apa? Karena sebenarnya ada dua fenomena besar yang mempengaruhi akhirnya kenapa pemantauan terkait dengan kesetimbangan radiasi matahari ini menjadi cukup dinamis sempat berubahnya. Nah, yang pertama gara-garanya ada efek rumah kaca di bagian atmosfer gitu, terutama yang nanti menutupi ozon gitu ya. Ada yang namanya efek rumah kaca.
Efek rumah kaca itu apa toh? Efek rumah kaca itu merupakan adalah suatu efek yang ditimbulkan akibatnya perubahan iklim. Jadi karena di situ mungkin sudah banyak sekali pengunjung, kemudian pengunjungnya banyak sekali pengunjung, dan ketika pengunjungnya itu banyak akan menghasilkan emisi, dan emisi ini nanti akan dibuang ke atmosfer. Nah, di atmosfer ini nanti akan membentuk yang namanya gas-gas penghalang gitu, penghalang yang menghalangi hasil dari pantulan tadi ini yang berwarna merah. Jadi kan tadi radiasi itu masuk ke bumi, kemudian nanti akan dipantulkan kembali ke atas. Nah, ketika ada efek rumah kaca, pantulannya yang kembali ke atmosfer itu akan tidak bisa tertembus, sehingga pada akhirnya akan di situ-situ saja. Ketika hanya di situ-situ saja, otomatis akan menjadi suhunya meningkat kan, karena radiasinya tidak kembali ke alam semesta seperti itu. Efek rumah kaca. Kemudian kalau di bagian bawah dengan kontaknya dengan permukaan tanah itu ada namanya albedo. Albedo itu apa, nanti kita akan bahas setelahnya. Jadi albedo itu secara gampangannya itu adalah merupakan perbandingan antara jumlah radiasi yang dihasilkan atau yang dipancarkan dengan yang dipantulkan lagi oleh bendanya, seperti itu. Nah, ini tadi yang pengaruh efek rumah kaca ya. Jadi efek rumah kaca tadi kalau teman bisa lihat, jadi membentuk yang namanya lapisan selubung gitu ya. Jadi di atmosfer itu membentuk lapisan selubung yang pada akhirnya nanti bisa menutupi ozon seperti itu. Dan gas rumah kaca ini berasal dari banyak macamnya ya gasnya, ada CO2, ada CO, ada nitrogen, ada sulfat dan seterusnya, itu yang membentuk namanya gas rumah kaca, sehingga akan menghalangi hasil pantulan dari objek yang ada di atas permukaan bumi. Karena yang seharusnya itu terpantul kembali ke atmosfer atau kembali ke alam semesta, keluar bumi, tetapi karena itu tidak bisa, ada rumah kaca akhirnya kembali lagi mulanya. Contohnya makanya di gambar bawah ini ada panah naik kemudian turun, kemudian ada panah naik turun. Nah, ini maksudnya gara-gara ada efek rumah kaca itu tidak semua langsung lolos ke alam semesta, tapi ada yang dipantulkan kembali, sehingga menyebabkan nanti di tengah sini itu suhunya mesti akan meningkat. Itu akhirnya suhunya meningkat karena ada gas rumah kaca. Sebenarnya sangat berpengaruh seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu albedo. Nah, ini albedo itu secara definisi adalah merupakan perbandingan, tadi sudah saya jelaskan ya. Perbandingan antara radiasi matahari yang dipantulkan terhadap radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Di rumusnya adalah radiasi pantul suatu permukaan dibagi radiasi datang atas suatu permukaan kalikan 100%. Dan nilai albedo ini sangat dinamis ya di setiap permukaan objek, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada pengaruh dari warna. Contohnya apa? Ketika teman-teman pakai baju hitam, kemudian ketika panas terik siang-siang gitu ya, mesti akan terasa gerah panas. Kenapa? Karena baju hitam itu dia banyak menyerap atau banyak menyimpan panas, sehingga ketika teman-teman pakai itu ya otomatis akan menjadi lebih panas. Sama ya dengan objek itu ya. Ketika objeknya itu berwarna gelap gitu ya, maka kemungkinan terpantulkan atau terserap ke situ itu akan lebih besar dibandingkan terpantulkan. Kemudian ada pengaruh juga kandungan air permukaan. Ini jelas karena ketika kandungan air permukaannya itu tinggi, maka albedonya itu mesti akan kecil. Karena apa? Karena hasil pantulannya tidak akan sedetail ketika itu dia tanpa tutupan seperti itu. Dan yang terakhir adalah sudut datang matahari. Ini juga berpengaruh karena sudut datang matahari ini berpengaruh terhadap besarnya radiasi yang dihasilkan seperti itu. Nah, ini contoh gampangnya. Jadi lebih empuk maka lebih banyak diserap, tapi lebih hitam juga lebih banyak diserap seperti itu. Dan karena itu maka nanti setiap penutup lahan atau penggunaan lahan atau tata guna lahan itu mesti akan memiliki nilai albedo masing-masing seperti itu. Nilainya ini ilustrasinya. Jadi misalnya contohnya jenis permukaannya air, nilai albedonya itu berkisar 90-95. Kenapa? Karena dia bentuknya air cair, sehingga ketika dipantulkan sangat susah. Kemudian jalan yang warna hitam itu 90-95, tinggi sekali untuk albedonya. Jadi banyak sekali yang
tidak terpantulkan akhirnya, tidak keluar ke alam semesta, tapi masih berada di Indonesia. Kemudian ada tanah gelap, ada padang rumput, ada salju, ada pasir kering, padang pasir dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa baca. Nah, dari sini kita tahu bahwa ketika radiasi itu masuk dan kemudian di atas permukaannya itu dibangun berbagai macam bangunan, baik itu aspal, baik itu apapun, mesti akan berpengaruh terhadap nilai albedo. Terhadap nilai albedo berpengaruh, hanya nanti apa, suhunya berpengaruh. Ketika suhunya berpengaruh, otomatis apa, kelembabannya berpengaruh dan seterusnya. Itulah ilustrasinya. Dan biasanya pada tempat-tempat yang dia terbangun, seperti sudah ada jalannya, sudah ada permukiman, itu biasanya dia memiliki nilai albedo yang tinggi. Karena ada albedo tinggi, maka akhirnya teman-teman mungkin nanti akan sering mendengar istilah urban heat island. Urban heat island adalah fenomena pulau bahang kalau dalam bahasa Indonesia, atau UHI disingkat itu, urban heat island. Nah, fenomena urban heat island itu apa maksudnya? Urban heat island namanya urban itu adalah perkotaan. Heat adalah panas, island itu adalah pulau. Jadi dia asumsikan bahwa kota-kota yang dia memiliki kondisi panas yang kondisi suhu yang sangat tinggi, terutama di wilayah perkotaan. Kalau perdesaan kebalikannya. Kalau nggak percaya teman-teman coba gitu. Teman-teman coba jam 12 tepat gitu ya. Berdiri di luar, di atas, atau jalan-jalan di sepanjang kota besar. Satu lagi mungkin nanti di hari lain jenengan juga sama tapi di tempat lain yang sepi. Kira-kira dari suhunya bagaimana yang dirasakan? Mesti di kota itu akan jauh lebih panas dibandingkan perdesaan. Dimanapun yang terjadi, karena apa, di kota itu sudah semua itu terbangun untuk lahan terbangun. Ketika semua lahan terbangun, otomatis nilai albedonya juga akan tinggi. Ditambah lagi di kota besar ada banyak sekali pencemar polutan yang menghasilkan gas rumah kaca. Impactnya apa? Tertutup ozonnya itu oleh gas rumah kaca, sehingga ketika ini akan mau dipantulkan kembali ke atmosfer akan terhalang oleh gas rumah kaca ini. Dan pada akhirnya menyebabkan kota itu dia memiliki suhu yang luar biasa panas. Sementara di rural area atau di kawasan perdesaan biasanya suhunya cenderung lebih tinggi, lebih turun dan seterusnya seperti itu. Termasuk juga biasanya di perdesaan tuh terkait dengan air itu sudah sangat terjaga, beda dengan di wilayah kota gitu nih. Di wilayah kota kadang mungkin airnya terjaga tapi mungkin debitnya tinggal kecil karena mungkin tidak terlalu dalam dan seterusnya seperti itu. Oke, itu teman-teman mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan salah satu unsur cuaca iklim yang paling penting dan mendasari semua kajian terkait dengan cuaca dan iklim yang lain, yaitu tentang radiasi matahari. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa radiasi matahari ini konsepnya adalah bentuk penjalaran energi dari matahari menuju ke bumi gitu ya. Dan dan radiasi ini menjadi salah satu komponen vital dalam ketika kita mengkaji meteorologi dan klimatologi, karena hampir semua itu bersumber atau berawal dari radiasi matahari. Oke, mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait untuk mengantar mata kuliah meteorologi dan klimatologi baik terkait dengan bahasan radiasi matahari, dan nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan suhu dan kelembaban. Gitu, okay, suhu dan kelembaban. Jadi akan diurutkan unsur-unsur iklim dulu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup, saya akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.